Dulu, dunia ini merupakan dunia yang aman dan damai. Tapi, dunia yang aman itu langsung berubah dalam sekejap menjadi dunia yang menakutkan karena kemunculan itu. Ya, benda itu adalah black hole yang mampu menelan apapun yang ada di sekitarnya. Dan tak hanya itu saja, black hole itu juga berfungsi sebagai gerbang yang digunakan oleh monster dimensi lain untuk masuk ke dimensi kita. Kemudian, mereka akan menghancurkan apapun yang mereka lihat. Namun, ketika dunia ini berada di ambang kehancuran, mereka pun mulai muncul dan melindungi dunia ini. Earth Black Hole merupakan sebuah gerbang yang terhubung dengan dimensi lain. Benda ini muncul di berbagai tempat, di atas langit, di atas air, dan di atas tanah. Tak hanya itu saja, dari dalam black hole tersebut akan muncul berbagai jenis kehidupan dan monster yang dikenal sebagai invaders. Mereka semua mulai menghancurkan peradaban dan membasmi para manusia. Tapi, saat bumi mulai berada di ambang kehancuran, mereka pun tiba-tiba muncul, yaitu para spesies spesial, atau mungkin kita bisa sebut saja dengan mutan. Mereka semua terdiri dari 4 jenis mutan. Metahuman, yaitu mereka yang dapat menggunakan kemampuan telekinesis, Utherans, Frost, Lightning, dan yang lainnya. Immortal, seperti namanya, mereka tak akan mati meski lengan, kaki, atau bahkan organ dalamnya tercabik. Lalu, Shapeshifters. Mereka memiliki fisik yang kuat dan dapat berubah wujud menjadi berbagai bentuk, seperti werewolf, werelion, werebear, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mage. Seperti yang kita ketahui, mage dapat menggunakan berbagai macam kemampuan spesial yang dapat kita sebut sihir. Berkat para mutan yang bertarung mati-matian untuk melindungi bumi, black hole pun dapat dihalau, dan alhasil dunia kembali menjadi aman dan damai seperti sebelumnya. Kemudian, orang-orang pun mulai menyebut tahun yang seperti neraka itu sebagai terrible year, atau tahun-tahun yang mengerikan. Tapi, setelah semua kesudahannya, dan dunia sudah kembali seperti semula, semua perhatian orang-orang seketika tertuju pada para mutan atau para spesies spesial. Mereka seakan dianggap seperti makhluk berbahaya dan tak berbeda dengan para monster. Alhasil, semua itu berujung pada pemisahan antara mutan dan manusia demi sesuatu yang disebut keamanan. Melalui semua proses itu, para immortal pun menjadi pemerintah dan bekerja demi negaranya. Para shapeshifters mulai menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia. Metahumans membuat organisasi mereka sendiri yang bernama Psionic. Dan para mage tidak diketahui keberadaannya, dan diduga mereka menyembunyikan diri mereka dengan sihir. Seiring berjalannya waktu, para mutan masih terus menyembunyikan identitas mereka sambil hidup berdampingan dengan manusia. Cerita dimulai berlatar 20 tahun kemudian di sebuah supermarket. Saat itu, tokoh utama kita sedang berbelanja dengan ayahnya. Tapi dengan tiba-tiba, ayahnya memberitahukan sesuatu yang sangat mengejutkan padanya, bahwa dia sebenarnya adalah seorang immortal. Saat itu, MC kita pun terdiam dan membisu, kemudian berteriak hingga suaranya menggema ke seluruh supermarket. Saat itu, ayahnya pun menjelaskan bahwa dia adalah immortal. Jadi seharusnya darah seorang immortal juga mengalir kepada anaknya. Ayahnya juga memberitahu untuk merahasiakan hal itu, bahkan dari ibunya, karena ibunya juga tak tahu menahu soal itu. Tapi MC menyangkal hal itu, karena karakteristik immortal mempunyai wajah cantik, kulit putih dan awet muda, tidak seperti dirinya. Namun, meskipun begitu, ayahnya tetap saja berkata bahwa dia adalah seorang immortal, dan dia akan segera terbangkitkan malam ini saat dia genap berumur 20 tahun. Saat itu, ayahnya pun memberitahu MC bahwa dia harus merahasiakan identitasnya, yakni seorang immortal. Karena ayahnya merasa sangat takut bahwa nanti dia akan diceraikan apabila identitasnya diketahui. Setelah sampai di luar, MC pun mengangkat semua belanjaan mereka. Tentu, saat itu ayahnya memuji kekuatannya karena para immortal terlahir dengan fisik yang lemah, walaupun mereka sangat susah mokatnya. Saat itu MC pun tertawa ringan, seakan dia sedang menyembunyikan suatu fakta dari ayahnya. Saat sampai di rumah,
MC terus kepikiran tentang rahasianya yang lain, yang bahkan sudah lama dia rahasiakan. Dan mungkin hanya dia dan ibunya saja yang mengetahui hal itu. Ini memang sedikit aneh, karena rahasia ini berhubungan dengan ibunya, yaitu rahasia bahwa ibunya merupakan seorang shapeshifters. 2 tahun yang lalu, MC kita diberitahukan ibunya bahwa dia juga membawa darah shapeshifters dari ibunya tentu saja. Saat itu, MC menjadi kebingungan karena mengetahui bahwa sebentar malam dia akan segera terbangkitkan. Saat itu, ibunya juga mengeluarkan kata-kata yang sama seperti ayahnya, yaitu merahasiakan bahwa ibunya merupakan seorang mutan atau shapeshifters. Kembali ke masa sekarang, saat itu MC sedang menghabiskan waktu spesial dengan keluarganya. Tapi, MC merasa aneh, kenapa ayahnya yang seorang immortal, serta ibunya yang merupakan shapeshifter menyembunyikan jati diri mereka masing-masing. Tak berselang lama, malam pun tiba. Saat itu, MC sedang menunggu waktu kebangkitannya di dalam kamarnya. Tapi, sementara menunggu, dia teringat dengan pembicaraannya dengan ayahnya mengenai rasa sakit yang akan dirasakan saat proses kebangkitan berlangsung. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya lebih bingung lagi. Apakah mungkin jika dia dapat terbangkitkan lagi menjadi immortal meski dia sudah menjadi seorang shapeshifters? Tapi karena dia terlalu pusing untuk memikirkannya, dia pun mengabaikannya dan berniat untuk tidur saja. Namun, hal yang dia ragukan itu tiba-tiba terjadi di malam itu. Saat itu, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa dari sekujur tubuhnya. Seakan-akan, seluruh darah di tubuhnya sudah mendidih. Seluruh rasa sakit itu terus bertambah hingga sampai ke otaknya. Rasa sakit itu pun semakin menguat hingga sudah mencapai bagian-bagian tulangnya. Saat itu, tubuhnya pun perlahan-lahan berubah menjadi bentuk yang lebih cocok untuk seorang immortal. Malam itu dia pun mengingat kejadian yang terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu saat dia telah menyelesaikan kebangkitannya sebagai seorang shapeshifters. Saat itu dia merasa sangat senang, karena hanya dengan Awaken saja, dia sudah mendapat tubuh yang sangat-sangat bagus. Tapi, saat itu ibunya tiba-tiba masuk ke dalam ruangannya, yang menyebabkan dia kaget setengah mati. Saat itu, ibunya khawatir jika terjadi apa-apa padanya saat Awaken. Jadi itu penyebabnya dia masuk ke kamar. Tapi, ternyata dia baik-baik saja, atau semua baik-baik saja. Jadi tak ada yang perlu ibunya khawatirkan. Ibunya pun bertanya tentang dirinya yang sekarang. Dia pun menjelaskan kalau indera penciuman dan pendengarannya bertambah lebih sensitif. Tapi saat itu, dia berniat bertanya sesuatu pada ibunya, yaitu mengenai semua rasa sakit yang dia alami selama Awaken. Dia bertanya, kenapa dia tak diberitahukan bahwa saat Awaken dia akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Sontak, ibunya pun menjawab bahwa itu sama saja, walaupun dia memberitahukannya atau tidak. Tapi, saat itu ibunya memberitahu bahwa tak ada yang namanya Awaken bentuk kedua atau yang ketiga, jadi dia bisa tenang sekarang. Setelah mendengarnya, dia pun langsung lega karena tak ingin mengalami rasa sakit itu lagi. Tapi sayangnya, dia malah mengalami rasa sakit itu lagi bertahun-tahun setelah kejadian pertamanya. Beberapa jam kemudian, pagi pun tiba dan lalu memperlihatkan MC kita yang sedang mencoba apakah dia merasa sakit atau tidak. Tapi ternyata dia masih merasakan sakit walaupun sudah menjadi seorang immortal. Namun, dia mendapatkan kemampuan lain, yaitu melihat dalam gelap, peningkatan indera, terutama pendengarannya yang sangat-sangat sensitif. Saat itu dia pun menerapkan metode pengendalian diri shapeshifters untuk mengendalikan inderanya yang sensitif agar kembali menjadi normal. Setelah selesai mengendalikan inderanya, dia pun sempat ragu apakah dia dapat menyembunyikan rahasia ini dengan baik ataukah tidak. Cerita pun berlanjut di ruang makan keluarga. Saat itu MC kita yang bernama Guang Ik kemudian langsung bergabung untuk sarapan dengan kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, ayahnya pun berkata pada Guang Ik untuk mempersiapkan dirinya agar dia dapat mengikuti ujian PNS. Tentu, hal tersebut membuat Guang Ik dan ibunya kaget. Ibunya kemudian memberitahu ayahnya kalau umur Guang Ik sekarang sudah pas untuk kuliah. Jadi dia lebih baik kuliah saja. Tapi, ayahnya berkata kalau kuliah itu tidak penting dan tidak akan membuat orang menjadi sukses.
Ujung-ujungnya, tujuan kuliah hanya untuk mendapatkan sarjana. Jadi lebih baik Guang Ik mengasah skillnya untuk kehidupan ke depannya. Saat itu, Guang Ik merasa aneh karena jarang sekali kedua orang tuanya berbeda pendapat. Karena mereka selama ini selalu akur dan harmonis. Di sisi lain, Guang Ik berpikiran kalau para immortal biasanya mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Jadi, dia yakin jika ayahnya ingin dia mendapatkan posisi penting di sana. Tapi ada kemungkinan kalau ibunya juga memiliki rencana yang berbeda. Dia pun mengingat hal yang ibunya katakan padanya dulu. Ibunya menjelaskan kalau shapeshifters mempunyai kekuatan 3 kali lipat lebih banyak dari manusia pada umumnya. Tapi, ada satu hal yang istimewa dari shapeshifters, dan itu adalah insting mereka yang sangat kuat. Memang sekarang Guang Ik masih belum dapat terlalu merasakan hal tersebut. Tapi pasti suatu saat di luar sana dia dapat mengandalkan kekuatan itu agar dapat mengeluarkan dia dari hal yang tak diinginkan. Dan oleh sebab itu, ibunya sangat ingin dia berkuliah dan setelah itu bekerja di perusahaan agar dapat melatih instingnya tersebut. Ibunya juga berkata kalau dia tak perlu khawatir soal biaya karena kakeknya punya koneksi dengan salah satu perusahaan. Jadi dia dapat masuk ke sana dengan sangat mudah. Setelah cukup lama mengingat hal tersebut, Guang Ik kemudian tersadar karena pertanyaan kedua orang tuanya kepadanya. Mereka berdua meminta Guang Ik untuk memilih menjadi PNS ataukah dia ingin menjadi sesuatu yang lain. Tentu saja, Guang Ik berpikir bahwa ini keputusannya untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah memikirkannya, Guang Ik pun berkata kalau dia ingin menjadi tentara. Kedua orang tuanya pun sangat kaget dengan jawaban Guang Ik. Ketika mendengar itu, ibunya pun berkata kalau dia sedang bercanda sekarang. Tapi Guang Ik berkata bahwa dia sudah dewasa, jadi dia dapat mengurus diri. Jadi tidak ada maksudnya berkata begini untuk bercanda. Tapi bukannya mendengarkan itu, ibunya malah meminta Guang Ik untuk memikirkan hal tersebut dengan baik-baik dulu. Di sisi lain, ayahnya pun berkata pada Guang Ik bahwa tentara itu juga cukup bagus. Ayahnya menjelaskan bahwa militer bagus karena dia akan mendapatkan hidup yang baik setelah penugasan dan pelatihan. Karena lagi pula, di masa depan dia juga pasti akan berurusan dengan kemiliteran. Di saat itu, Guang Ik hanya menyimak ayahnya yang dapat langsung menaklukkan ibunya dengan sangat mudah. Setelah selesai membahas itu, mereka pun sampai kepada keputusan final, yaitu membolehkan pilihan Guang Ik. Tapi, tidak untuk sekarang. Karena ayahnya memaksanya dengan wajah lembut untuk ikut ujian PNS dulu. Ayahnya menyarankan hal itu karena jika dia dapat lulus ujian itu, dia akan dapat menunda penggabungan dengan militer. Dan dia juga dapat dengan leluasa untuk masuk ke industri pertahanan. Dikarenakan semua saran ayahnya yang sangat logis dan sesuai juga dengan pemikirannya, Guang Ik pun setuju untuk mengikuti ujian PNS. Tapi sebelum dia mengikuti ujian, ayahnya menyuruhnya untuk menerima pembelajaran dari seorang kenalannya. Guang Ik pun mengiyakan perkataan ayahnya tanpa suatu kecurigaan apapun. Cerita pun berlanjut pada Guang Ik yang telah berangkat ke tempat dia akan mendapatkan les. Tapi dia merasa penasaran dengan kehebatan orang itu, sampai-sampai dia harus pergi sejauh ini. Di sini akhirnya kita tahu kalau tujuan sesungguhnya Guang Ik bukan untuk menjadi tentara, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan White Hole. Sama halnya dengan Black Hole, White Hole juga adalah sebuah gerbang. Tapi jika Black Hole adalah tempat di mana sesuatu keluar, maka White Hole adalah tempat di mana sesuatu bisa masuk. Dengan kata lain, manusia dapat pergi ke dimensi yang berbeda untuk mencari material baru, seperti logam atau unsur baru, tanaman baru yang mungkin bisa dimanfaatkan, dan tentu saja hewan-hewan jenis baru. Guang Ik sadar bahwa sekarang Black Hole telah menjadi masa lalu, tapi manusia masih saja tamak dan ingin mencari sumber daya baru. Dan yang dikirim untuk bertugas ke sana adalah shapeshifters, karena kemampuan fisik dan bertarung mereka sangat-sangatlah handal. Dan itu juga penyebab ibunya melarang dirinya untuk terlibat dengan dunia militer. Tapi walaupun begitu, dia tetap ingin melakukannya, tetapi dengan cara yang lebih bagus.
Scene kemudian berpindah ke seseorang yang sedang berteleponan dengan ayah Guang Ik. Ternyata, orang ini adalah guru yang dimaksud oleh ayahnya. Di saat itu, orang ini memberitahu ayah Guang Ik bahwa walaupun yang dikirimkan sekarang adalah anaknya, dia tidak akan berniat untuk bersikap lembut sekalipun. Karena dia akan mendidik anak itu dengan sangat-sangat baik, tanpa kekurangan satu hal pun. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan Guang Ik yang merasa aneh. Karena sesampainya dia di sana, gurunya yang menyambutnya langsung bertanya mengenai mutan jenis apa sebenarnya Guang Ik ini. Dia merasa sangat aneh, karena seorang immortal seharusnya tidak sekekar Guang Ik. Karena immortal pada dasarnya memiliki fisik yang lemah dari mutan lain. Saat itu, gurunya merasa penasaran kenapa bisa hal tersebut terjadi pada Guang Ik yang merupakan seorang immortal. Sontak, Guang Ik pun menjawab bahwa hal itu mungkin saja terjadi karena dia adalah seorang darah campuran. Setelah mendengar jawabannya, gurunya mulai sedikit tertarik dengan Guang Ik dan kemudian langsung mengajaknya ke tempat mereka akan belajar nanti. Setelah mengikuti perkataan ayahnya mengenai ujian PNS, ayahnya menyuruhnya untuk mendapatkan pembelajaran dari kenalannya yang tinggal di tengah hutan di sekitar Hwaseong, wilayah Provinsi Gyeonggi. Dan pria yang sekarang di depannya merupakan kenalan ayahnya, atau bisa dibilang gurunya. Tak berselang beberapa lama, mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju. Tapi dengan tiba-tiba, Guang Ik pun kaget karena melihat sebuah rumah, pisau yang sangat banyak menghadap ke atas, dan kayu yang sudah terbelah-belah. Di saat itu, karena sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia pun terpaksa mengikuti gurunya ke tempat tersebut. Setelah sampai di sana, gurunya bertanya mengenai kebangkitannya sebagai immortal. Guang Ik pun menjawab kalau dia sudah mencoba memotong tangannya dengan pisau, tapi luka potongan itu langsung sembuh dengan cepat. Saat itu, gurunya menjelaskan kalau seorang immortal mempunyai kemampuan healing yang sangat-sangat bagus, yang dinamakan healing power. Singkatnya, semakin banyak healing power, maka semakin cepat juga penyembuhannya. Yang kedua, immortal memiliki indera perasa yang sangat sensitif, dan mereka harus bisa sensitif sekali dalam rasa sakit. Dengan begitu, immortal dapat tahu bahwa kondisi tubuhnya baik-baik saja atau tidak. Dan untuk meningkatkan healing power, immortal harus melatih kesehatan dan indera perasanya dengan sangat signifikan. Setelah itu, Guang Ik pun bertanya, apa hubungannya latihan kesehatan dan perasa dengan pisau-pisau yang sangat tajam yang menghadap ke atas ini? Gurunya pun berkata, kalau itu hal simpel, karena dia akan belajar bagaimana caranya mengendalikan tubuh abadinya. Dikarenakan, dia akan mengikuti ujian pasukan khusus Immortals, di mana itu mirip-mirip jadi tentara di kemiliteran. Karena Guang Ik sudah ada di sini, dia terpaksa mengikuti mau ayahnya. Dan ada kemungkinan juga, kalau dia lulus, maka dia akan lebih cepat mencapai tujuannya. Tapi sebelum itu, gurunya menyuruhnya untuk memakai boxer, kalau dia masih sayang dengan sepatu dan celananya. Setelah dia berganti pakaian dan melepas sepatunya, dia pun langsung disuruh untuk menghadap ke garis start yang telah dipersiapkan. Tentu saja, di situasi ini, manusia pada umumnya tak akan berani melakukan latihan ini, karena ini sangat berbahaya. Jadi normal saja jika dia merasa gugup. Setelah mengatur nafasnya, Guang Ik pun merasa siap untuk memulai ujian nerakanya. Saat itu, gurunya dengan santai melihatnya yang berlari di atas ratusan benda besar sepanjang 30-40 cm itu. Saat melihat Guang Ik berhenti, gurunya akan memarahinya dan menyuruhnya untuk terus berlari lagi. Setelah sampai ke garis finish, Guang Ik merasa seperti mau mongkat akibat latihan yang tak masuk akal ini. Saat melihat kondisi Guang Ik, gurunya menyadari sesuatu, yaitu kemampuan regenerasinya yang lumayan cepat. Gurunya juga berkata pada Guang Ik bahwa semakin banyak dia terluka, maka semakin cepat juga regenerasinya. Jadi, gurunya menyuruh dia untuk mengulangi lagi dari garis start, dengan catatan dia tak boleh menghindari benda itu. Usahakan untuk menginjaknya lebih keras, dan usahakan untuk membuat luka yang lebih besar dan lebih lebar. Dan dia juga harus menginjaknya dengan tujuan untuk merobek dan mengoyak-ngoyak kakinya.
Karena tak punya pilihan lain, Guang Ik terus-menerus berlari dan diawasi oleh gurunya. Tak berselang lama, Guang Ik pun akhirnya telah mencapai finish. Tetapi, baru saja dia ingin istirahat, gurunya menyuruhnya untuk melakukan itu dengan lebih keras lagi. Dan harus berkali-kali, sampai dia merasakan sesuatu yang disebut shock. Karena benda ini didesain untuk membuat seorang immortal terkena shock tentunya. Setelah berkali-kali melakukan itu, gurunya keheranan. Kenapa Guang Ik belum shock? Apakah mungkin itu kurang sakit? Ataukah yang lain? Tapi hal tersebut langsung dibantah oleh Guang Ik karena dia merasa seperti berada di neraka dan sekarang sedang diadili. Di sisi lain, Guang Ik bergumam kalau hal seperti ini tidak akan membuatnya shock karena dia adalah seorang shapeshifters yang memiliki tubuh dan daya tahan yang sangat kuat. Karena dia sadar akan hal itu, dia pun bertanya, apakah gurunya memiliki latihan lain untuk melewati ini tanpa terkena shock? Saat itu, gurunya pun bertanya, seberapa cepat larinya jika dalam jarak 50 meter? Guang Ik pun menjawab, bahwa itu sekitar 6 detik. Karena mendengar itu, gurunya pun memintanya untuk berlari melewati benda-benda itu dalam waktu 6 detik, dikarenakan mereka berbaris sepanjang 50 meter. Setelah mendengar itu, Guang Ik pun dengan senang hati menurutinya. Di saat yang sama, dia pun bergumam bahwa 6 detik merupakan kecepatan biasa miliknya. Cuma lari biasa gitu loh, lari santai, belum serius gitu. Jadi, sudah pasti ini akan gampang. Tapi tetap saja, itu akan terasa sangat sakit. Jadi, dia pun berpikir untuk sedikit menggunakan kemampuan shapeshiftersnya dengan tujuan untuk sedikit mengurangi rasa sakitnya saat berlari. Lagi pula, itu juga tidak termasuk berbuat curang. Sontak, karena melihat hal itu, gurunya pun langsung kaget karena Guang Ik mampu menahan rasa sakit tersebut dan berlari dengan sangat kencang untuk melewati seluruh benda itu, bahkan tanpa dengan sengaja menghindari itu. Dan di saat itu, gurunya pun mengakui bahwa Guang Ik merupakan bocah yang sangat-sangat menarik. Tapi, setelah itu, gurunya pun meminta dia untuk melakukannya sekali lagi, dikarenakan dia lupa untuk memulai stopwatch-nya karena kelupaan. Sontak, karena hal tersebut, Guang Ik pun langsung mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Setelah menyelesaikan latihan mengerikan di hari pertama, mereka pun memulai latihan kedua keesokan harinya. Saat itu, dia pun langsung diberikan sebuah rantai baja yang dikiranya sebagai rantai gup-gup. Gurunya pun memintanya untuk memasang rantai itu di lehernya, karena latihan kedua adalah latihan untuk menahan nafas. Seketika, Guang Ik pun langsung ketar-ketir dan bertanya, apakah ini seperti yang dia pikirkan? Yap, bener banget. Saat tombol ini ditekan, lu bakalan langsung gak nafas. Lah, kok dilepas? Kita udah jauh banget loh. Dan lu tiba-tiba mau nyerah. Yakin deh. Udah susah-susah loh di latihan pertama. Setelah mendengarnya, Guang Ik pun memberi usulan, kenapa tidak latihan di air saja? Gurunya menjawab, kalau latihan ini bertujuan untuk melatih ketahanan cekik, bukan hanya sekedar untuk menahan nafas, agar dia dapat tahan dan tidak pingsan di tengah pertarungan. Karena apabila dia pingsan, di situ juga dia akan mokat. Udah, nggak usah takut. Latihannya gampang kok. Lu cuma perlu fokus buat nggak pingsan aja. Ya, setelah tahun-tahun mengerikan itu, orang biasa bisa ngelahin kita dengan cara nyekik kita aja. Jadi, untuk mencegah itu, kami dulu latihan gantung diri di pohon terdekat. Dan ya, akibat itu, dunia sekarang menjadi lebih damai. Karena mendengar cerpen dari gurunya, dia pun memakai kalung itu dan bertanya syarat lulusnya. Jadi, gurunya berkata, kalau syaratnya, dia harus bertahan selama 5 menit. Dan jika Guang Ik tanpa sengaja melepas itu dari lehernya, secara ajaib akan muncul beberapa lubang di dadanya. Dan setelah cukup banyak bicara, latihan neraka berikutnya pun akhirnya dimulai.